Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Mahfuzah Amin dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Darul Ulum Kota Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat masa Prasokrates, masa di mana manusia berhenti percaya mitos dan mulai berpikir logis. Ilmu filsafat merupakan jembatan dari mitos ke sains. Contohnya saja, zaman dahulu ketika terjadi petir, kita menganggap itu merupakan kemarahan dewa. Padahal sekarang, menurut pemahaman sekarang, petir itu merupakan pelepasan energi listrik. Mengapa kita perlu mempelajari tentang pemikiran-pemikiran ahli filsafat ini? Karena mereka adalah jembatan yang membawa kita dari zaman kepercayaan buta ke zaman ilmu pengetahuan. Contohnya di kehidupan kita, bayangkan dulu kita selalu menyalahkan sial atau nasib buruk ketika misalnya sepeda kita tiba-tiba mati. Filsuf Prasokrates ini mengajarkan kita untuk percaya. Mungkin kerusakan itu karena adanya kerusakan mesin atau habis bensin, yang mana kerusakan itu semuanya punya sebab dan akibatnya. Itulah pergeseran cara pandang dari mitos atau cerita dongeng ke logos atau logis secara akal sehat. Pertanyaan paling penting bagi mereka, para ahli filsafat, mereka menanyakan apa arhe? Arhe itu ialah bahan utama yang menyusun seluruh alam semesta. Para ahli filsafat mempercayai meskipun kita melihat banyak hal yang berbeda, contohnya saja ada pohon, ada batu, ada air dan manusia, pasti ada satu bahan dasar yang sama. Contohnya seperti kita membuat kue. Dari bahan dasar tepung yang diadon, kita bisa membuat roti, membuat donat, membuat cake. Para ahli filsafat menanyakan, apakah tepung dari alam semesta ini? Apakah bahan dasar dari alam semesta ini dan apa yang menjadi fondasi dari segala-galanya? Mari kita mulai dengan tokoh filsuf yang berasal dari kota Miletus yang mencari arhe dari unsur fisik. Yang pertama yaitu ada Thales. Thales ini yang sering dikenal dengan Bapak Filsafat atau orang pertama yang tercatat sebagai ahli filsafat. Menurut Thales, asal mula segala sesuatu atau arhe itu dari air. Kenapa dari air? Karena air menurut beliau itu ada di mana-mana. Air itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan air itu dapat berubah dari padat, mencair, dan berubah menjadi gas. Tokoh filsuf yang kedua yaitu Anaximenes yang merupakan murid dari Anaximander. Yang mana Anaximenes ini beliau berpendapat bahwa asal segala sesuatu atau arhe itu dari udara. Kenapa dari udara? Karena udara itu bisa mengental, berubah menjadi air, lalu menjadi tanah, dan bisa menipis menjadi api. Semua benda berasal dari proses kondensasi atau penguapan udara. Contohnya saja, ketika kita melihat kabut di pagi hari, udara yang mengental menjadi titik-titik air. Kita bisa paham dengan pemikiran Anaximenes ini. Inilah cara berpikir ilmiah pertama yang mencoba menjelaskan fenomena alam melalui logika. Di sini terdapat dua filsafat yang mengambil jalan tengah dari perdebatan sebelumnya antara
Heraklitus, dan Parmenides. Menurut Empedocles, segala sesuatu itu berasal dari air, udara, api, dan tanah. Yang keempat elemen ini mempunyai kekuatan yang mencampur dan memisahkan. Sedangkan menurut Demokritus, segala sesuatu itu berasal dari atom yang tidak terlihat. Dia menganggap sesuatu itu terbuat dari partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi, yang mana partikel-partikel kecil itu bergerak di ruang yang hampa. Sedangkan menurut Parmenides, yang dikenal dengan Sang Abadi, menurut beliau menentang tentang pemahaman dari Heraklitus yang menganggap semua itu mengalir. Menurut Parmenides, keberadaan itu cuma satu, tidak bergerak, dan abadi. Beliau bilang, pendapat Heraklitus itu salah, karena menurut beliau, menurut Parmenides, perubahan yang kita lihat itu cuma ilusi. Kita harus percaya akal, bukan percaya dengan panca indera. Contohnya saja di kehidupan kita sehari-hari, pemikiran Heraklitus ini seperti tren fashion atau teknologi HP yang selalu berganti model, berganti tipe, seperti aplikasi-aplikasi yang selalu upgrade dari yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Sedangkan pemahaman Parmenides itu seperti hukum kekekalan energi fisika yang selalu berlaku. Meskipun benda di sekitar kita berubah bentuk, ia akan tetap mempunyai hukum seperti itu. Di sini terdapat dua filsafat yang mengambil jalan tengah dari perdebatan sebelumnya antara Heraklitus dan Parmenides. Menurut Empedocles, segala sesuatu itu berasal dari air, udara, api, dan tanah. Yang keempat elemen ini mempunyai kekuatan yang mencampur dan memisahkan. Sedangkan menurut Demokritus, segala sesuatu itu berasal dari atom yang tidak terlihat. Dia menganggap sesuatu itu terbuat dari partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi, yang mana partikel-partikel kecil itu bergerak di ruang yang hampa. Apa dampak pemikiran Prasokrates bagi kita yang hidup ribuan tahun setelah mereka? Dampaknya sangat besar. Tanpa mereka, mungkin kita tidak punya fisika, kimia, atau bahkan cara berpikir yang logis. Contohnya saja, ketika mobil kita mogok, mungkin kita akan bertanya kepada dukun, kenapa mobil kita mogok? Tapi dengan adanya pemikiran para filsafat ini menjadikan kita mencari tahu sebab akibat itu berdasarkan sesuatu yang logis dan berdasarkan bukti. Atau ketika kita mendengar suatu berita, kita akan mencari faktanya dan tidak langsung percaya dengan berita tersebut. Itulah di antara warisan yang diwariskan dari para filsafat Prasokrates. Kesimpulannya dari filsafat-filsafat yang ada ini menjadikan kita orang yang berani bertanya. Dengan adanya pemikiran-pemikiran mereka menjadikan pemikiran kita juga bergeser dari mitos menuju ke logos. Kemudian mereka, para ahli filsafat, mencari arhe atau prinsip dasar asal mula segala sesuatu. Merekalah para ahli filsafat yang membukakan jalan bagi sains modern. Sekian pembahasan saya tentang para ahli filsafat masa Prasokrates. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih.